Halo semua, kembali lagi sama aku di sini. Hari ini kita kedatangan. Sebelumnya gue udah Google, gue hafal dulu. Bentar, gue hafal nggak ya? Champion DBL 2012-2013. First teamnya aku lupa tahun berapa. Habis itu dia masuk ke U16, U18 Indonesia yang berangkat ke Mongol. Habis itu masuk 3x3, ya kan? Juara juga, medali perunggu ya kalau nggak salah ya. Terus baru masuk dia di liga profesional di Indonesia. Kalian udah tahu, kemarin juga aku udah banyak up di Instagram. Hari ini dia merespon dengan baik. Kita kedatangan Rivaldo Tandra Pangestio. Halo Do. Halo Ted, halo teman-teman semua yang nonton. Thank you banget lu sudah merespon. Gua sebenarnya iseng-iseng aja kemarin tuh. Sebenarnya sebelum mereka minta tolong lu kan, sebenarnya gua duluan IG duluan ke lu. Do, sempat nggak? Kalau sempat kabar-kabari gitu. Jadi sebenarnya aku udah duluan minta gitu. Sempat. Gitu. Pasti sempat Ted, kau dari SMA udah suka bantu almarhum Pak Bun juga, kombat, basket. Masa hal kayak begini aku bantu. Luar gitu kan. biasa. By the way perak Ted, bukan perunggu. Oh sorry, perak ya. Gua udah berusaha hafal, nggak ingat gua. Perak, sorry. Itu juga memorable menurut aku, tapi nanti kita bahas di nantinya. Untuk pembuka, gue pengen nanya dulu. The latest news, happy retiring, Rivaldo. Ya, Thank dari you, bro. udah Pertamina sekarang ya. Suatu keputusan ya menurut aku pasti cukup besar dan sangat berpengaruh dalam hidupmu. Kita semua, teman-teman aku lah, teman-teman di Pontianak segala macam mendukung apapun yang lu perbuat. Kita sangat senang. Turut senang lah bersamamu mengambil keputusan itu, dan kita menanti ke depannya bagaimana karirmu ke depannya. Cuma pertanyaan di awal, nggak main basket lagi kah, Doh? Untuk sekarang jadi mungkin abis aku final kemarin, abis juara. Okay. Terakhir aku main basket tuh jadi off tuh sebulan setengah kan, break nggak main basket. Terakhir main basket tuh main sama si Augie yang di one on one. Oke. Oh, basket malah setelah udah cedera itu masih sempat main lagi ya? Masih sempat main, tapi kan itu kan main yang bukan intens. Oke. Nah, habis itu main sekali, terus ada sempat main sama anak-anak Ponti tuh, Ted sama Yaui, yang di lapangan tuh, juga. Ada main sekali, itu 2 kali. Ya habis itu operasi. Jadi sampai sekarang udah belum main basket. Cuman kalau nanya masih main basket ya pastilah. Kayak lu juga pasti masih main kan, walaupun nggak intens, mah pasti main. Cuman kalau di level profesional ya udah enggak. Oke. Itu ya, dengar ya teman-teman, masih main kok. Gitu loh, masih bisa main kok. Kalian nggak usah khawatir, karena banyak banget yang khawatir tuh Rivaldo nggak main lagi kah, cederanya parah banget kah. Gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling basic ya. Sebelumnya juga aku sudah mengundang Valentinus Wongso, Shouty, ya kan, adiknya Leong. Itu berarti lebih kecil darimu ya, Do? Atau lebih besar? Lebih kecil ya? Si Shouty jauh lah dia. Shouty jauh ya? Bisa 4-5 tahun kayaknya. Karena aku bahkan nggak tahu umurnya berapa, karena saking sering main sama dia dari kecil jadi gede itu, aku kurang tahu malah umurnya berapa. Kemarin juga kita udah undang Shouty, kita tanya seputar masa kecilnya kan, historinya, kita juga kenal. Nah, sekarang giliran lu nih. Ini dari pendapat gue ya, opini gue ya. Tolong teman-teman jangan ngamuk ya. Ini dari pendapat gue nih. Setahu aku Rivaldo bukan asli Pontianak deh. Benar. Jadi tuh papa mama orang Pontianak. Oke. Cuman kalau akta lahir, gue lahir di Bekasi. Oke. Tapi numpang lahir di planet lain tuh. Oke. Terus sekolah di Jakarta sampai kelas 2 SD. Nah, baru gue pindah Pontianak. Oke. Dan ini satu lagi nih, seingat aku lu baru start basket tuh SMA loh. Enggak. Atau SMP? SMP udah mulai. Oke. SMP itu udah, justru SMP tuh udah sempat ngewakilin Kalbar juga, Ted. Oke. Dan lucunya itu di 3x3 juga. Jadi itu ada namanya O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, dia tuh nggak ada 5-on-5, dia ada 3-on-3. Nah, gue kan dulu sekolah di IBC kan, pada bilingual kelas. Ya di sana ngewakilin Immanuel, kalahin sekolah SMA gue, Santo Petrus. Habis itu wakilin Ponti, menang lagi di daerah, maksudnya Kalimantan Barat, baru wakilin Kalimantan Barat di Jakarta.
Gua nggak tahu loh kalau dia SMP di Immanuel. Soalnya aku baru masuk Pontianak tuh pas SMA-nya ini, gitu loh. Oke. Immanuel justru. Immanuel ya dulu kemarin ya. Oh pantas lalu ikut klub waktu itu Meteor ya. Benar. Tapi kalau Meteor tuh sebenarnya dari nyokap, Ted. Oh gitu. Nah, historinya apa itu? Basket. Oh nyokap juga main basket. Dulu tuh kan Meteor sama Tenaga Baru, lu tau nggak? Oke. Klub cewek. Nah, Tenaga Baru dari dulu udah ada ya? Ada, jadi tuh mereka tuh kalau misalnya Meteor sama Tenaga Baru kayak satu. Jadi kalau klub ceweknya namanya Tenaga Baru. Nah, tapi sepengetahuan gue sekarang mereka udah nggak bareng lagi karena Meteor juga udah ada tim cewek sendiri, Tenaga Baru udah ada tim cowok sendiri. Oke. Itu aku baru tahu malah Tenaga Baru ternyata dari dulu udah ada gitu. Udah lama banget itu. Wah, gue nggak tahu. Gue bukan asli Pontianak juga sih. Tapi gue tahu Rivaldo itu ya. Yes. Oke. Nyokap, bokap main basket juga? Kagak. Nyokap ya berarti pemain basket ya? Nyokap. Luar biasa. Oke, berarti lu dari SMP berarti udah di Pontianak karena udah di Immanuel itu ya? Udah, SD just Bruder. Oh, SD lu udah di Bruder malah? Nah, SD Bruder Dahlia. Terus kenapa lu SMA pindah Petrus? Jadi gini, gue cerita dikit deh ya. Jadi SD kan Bruder. Kalau bisa dicerita tuh mungkin ekonomi orang tua gue waktu itu masih belum bagus. Oke. Masih nggak bagus lah. Jadi SD di Bruder, terus SMP masuk ke Immanuel Bilingual Class. Itu jujur gue kaget ya. Maksudnya gue dari sekolah yang bisa dibilang biasa-biasa, terus tiba-tiba ke sekolah yang ada bilingual ya. Kalau di Ponti salah satu yang terbaik, paling mahal gitu kan. Betul. Itu bisa dibilang gue culture shock sih. Jadi tapi dengan basket juga gue bisa melewati masa-masa itulah, masa-masa culture shock gue. Terus kenapa bisa masuk ke Petrus? Sebenarnya nyokap gue nggak izinin gue masuk ke Santo Petrus. Dia maunya gue tetap sekolah di Immanuel Bilingual Class yang di SMA. Oke, menarik nih. Ini kayaknya nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu nih. Oke. Kenapa tuh? Karena ya, kalau di kacamata orang tua gue, kalau Immanuel Bilingual Class ya sekolah terbaik di Pontianak. Oke. Tapi gue bilang gue mau main basket. Gue bilang, maksudnya bahkan gue nggak mau yang lu juga udah prospek ke sana juga ya, lu lihat sendiri. Iya. Gue mau yang sorry ya buat IBC gue, sekolah dari jam 7 sampai jam 3, jam 4. Gue rasa itu bukan buat gue sih. Oke. Nah, gue pengen jadi anak nongkrong juga, pengen ada hobi-hobi lain juga. Gue nggak bilang itu jelek ya, cuman not for me lah. Bukan buat mula. Tapi kan gue ngomong ke nyokap gue bilang gue bisa dapat beasiswa loh di Santo Petrus gini dan Santo Petrus tuh bukan yang secara akademik bukan sekolah yang jelek juga. Yes. Terus ngomong ngomong nyokap lulu, cuman dia janji. Dia bikin gue janji. Lu masuk Santo Petrus boleh, cuman lu harus IPA. Itu kenapa gue IPA. Buat temen yang bingung kenapa. Ya kan kalau anak basket banyak IPS kan? Iya. Tapi itu gue udah janji sama nyokap, jadi ya. Oke, berarti lu juga termasuk yang murid-murid yang buat janji ke orang tua yang penting masuk IPA, yang penting keinginan lu dapat lah gitu ya. Karena tuh banyak banget tuh di angkatan anak SMA kan. Yes. Oke. Itu aku yakin banyak yang nggak tahu tuh. Aku malah kira kenapa lu masuk ke Petrus karena lu di scouting. Sama scouting iya, benar. Scouting iya, Ted. Bahkan koko gue di scouting juga. Oh ya, kenapa koko lu nggak masuk? Rio tuh udah sempet ikut sparring koko lu nggak masuk? Ikut Petrus, cuman mungkin dia kan pelatih kita yang klub kan Pak Andre Lim Kocek. Yes. Nah, dia kan pelatih SMK Immanuel kan. Yes. Nah, mungkin dia ya ada baiknya juga dia ngobrol sama Rio, minta dia masuk ke Immanuel gini. Dan dia ini kan dia setuju. Dan gue juga sebenarnya juga ada diomongin. Cuman bukannya berarti gue lupa dengan dia ya. Gue bilang ke dia ya, bukan cuma karena basket, tapi karena yang gue bilang tadi lingkungannya dan teman-temannya gitu loh. Lebih cocok buat lu lah gitu lah. Ya. Oke, kita jelas banget lah tentang singkat masa kecil si Rivaldo sama kenapa bisa masuk Petrus. Karena maksudnya menurut aku, bahkan aku dari orang luar sendiri, aku dari Sumatera kan, baru pindah ke Pontianak tuh pas SMA ini. Bahkan yang aku dari luar pun aku udah melihat culture basket di Petrus nih ya, terutama Pontianak, nggak cuma di Petrus ya. Kalau kita ngomongin basket Pontianak pasti antara ya Paulus, Immanuel, Petrus, sama kalau nggak salah SMA negeri ya ada SMA 1. Nah itu gede-gede tuh, Big Four-nya lah itu di Pontianak saat itu.
culture basket sih luar biasa gitu di Pontianak ya. Wah, bagus banget. Bagus lah gitu. Kayak nggak tahu siapa yang memulai, nggak tahu apa hobi. Biasanya kan orang hobi olahraga, yuk keluar bulu tangkis, yuk keluar futsal. Kalau Pontianak aku baru kaget pas pindah tuh, yuk keluar basket. Wah, keren juga gitu loh. Oke. Lu masuk ke SMA Petrus, ya kan? Masuk kelas 10. Kelas 10 lu udah main belum ya? Udah ikut latihan main belum dulu? Udah. Kan emang udah masuk dari jalur beasiswa kan. Jadi ya otomatis pasti udah ikut latihan, tapi ya waktu itu belum tahu kan. Kan dulu ada 2 tim, Petrus A sama Petrus B. Ini buat teman-teman yang nonton catet nih harus tahu, Petrus tuh ada tim A, B, C. Bayangin. Ada 36 orang. Emang banyak banget, emang. Banyak banget. Yang tadi bilang tuh bener, culture di Ponti tuh gila kalau basket. Bayangin sampai kalau misalnya seleksi awal tuh bisa sampai puluhan bahkan ratusan orang yang mau masuk ke tim SMA Santo Petrus. Betul. Cuman ya nggak gampang. Ya, kalau menurut gue sih nggak gampang. Dan itu selalu kalau misalnya moga-moga ada dengar apa ya Aui, Coach Aui dulu. Aku sempat ikut latihannya dulu. Aku pernah dengar tuh dia ngomong gitu. Karena waktu itu angkatan aku yang ikut latihan tuh kurang lebih banyak ya, 100 lebih orang. Katanya kalau dipaksa buat tim tuh bisa sampai E. Jadi dia dikasih drill neraka katanya. Seleksi emang gitu. Alam katanya. Tiap hari nggak ada ngapa-ngapain, disuruh lari aja putar terus. Iya benar, emang gitu. Sampai mundur semua yang nggak kuat, mundur. Oh iya, luar biasa. Oke, lu masuk SMA Petrus, lu udah main basket di sana, ya kan? Terus masuk lu SMA kelas 1 tahun berapa waktu itu? Gua lulus 2014, berarti 2011 2012. Karena lu DBL pertama kali 2012. Ya benar. Ya kan? DBL pertama kali 2012. 2011 masuk. 2011 lu masuk, 2012 lu akhirnya masuk DBL, langsung juara, masuk first team ya 2012 ya. First team sama All Star. All Star ya, All Star yang ke Amerika. Jadi tahun pertama gue kedua ke Amerika sama ke Australia. Ke Amerika sama ke Australia. Seingat aku, ini kan kayak lokal newsnya di Pontianak tahun itu. Rivaldo tuh tambah tinggi semenjak dia pergi ke Amerika. Pas pulang itu enggak? Itu adalah gua masih ingat itu lokal kayak lokal issues di Pontianak waktu itu. Karena tambah tinggi kayak tinggi banget gitu. Itu bohong. Gimana? Enggak ada. Jadi mungkin gara-gara bokap gue juga kali ya. Dia kan orangnya kan dia banyak kenal wartawan gitu kan. Terus tuh dulu dia sempat bikin di berita nih orang bokap gue diwawancara ditanya, "Itu Rivaldo kenapa bisa tinggi?" Itu enggak dia tulis siapa? Rivaldo minum 1 liter susu 1 hari. Headline-nya kayak begitu, bayangin gue, buset dah. Gue minum susu, tapi kagak 1 liter juga sehari. Aduh, kacau ya bang. Karena tuh lokal, waduh, itu heboh banget. Nah, itu betul-betul pandangan orang pas ketemu Rivaldo. Oh iya, jadi semua perhatiin tinggi badannya. Iya ya, kayaknya kemarin dia tinggi ya. Ya, kok tinggi banget jadinya ya gitu loh. Jadi yang tinggi-tinggi sebelumnya tuh hilang tuh. Oh iya, Rivaldo ya, tinggi ya. Itu lokal nih heboh banget. Jadi ternyata enggak gitu loh. Enggak, salah ya. Cuma tadi lu juga singgung soal bapakmu. Gue yakin bapak lu sih bangga banget, Lis. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu ya di Pontianak, gue nggak tahu sekarang masih ada ya, gue nggak perhatiin. Di Sipangpak itu ada tempat usahanya keluarganya Rivaldo. Ya. Di sana ada sih usahanya tuh, Water King. Itu usaha kayak tangki air, water purifier kayak yang Rivaldo jalani nanti. Kita bahas. Seingat aku ya, dia pernah simpan poster anak-anaknya, Rio sama Rivaldo di sana. Gede-gede gitu. Lu jangan seingat lu itu udah berapa lama sampai bertahun-tahun. Ya kan? Ini juga nggak pernah ada nih di interview lain nih. Gua nih Ted, gua nggak suka. Gua tuh nggak suka orangnya, sumpah. Maksudnya kalau kita anak SMA gitu, kalau bokap kita, gua ngerti lah mereka bangga kan. Iya. Cuman gua bilang nggak kayak begitulah caranya. Terus kalau bokap gua tuh ngelesnya bilang, besok udah mau dilepas. Sampai gua kuliah di UPH. Nggak dilepas. Itu lama banget itu. Gua bilang. Cuman gue makin gede ya udahlah. Kan culture-nya mereka sama kita kan beda. Gue ngerti lah mereka bangga. Jadi kalau sekarang ya gue kayak bodo amat lah. Ya gue yakin gue juga bangga kok. Kalau jadi bapak yang punya anak gitu pasti bangga luar biasa loh. Rivaldo loh, tembus nasional, ya kan. Terus habis internasional. Cuma ya itu local news lah. Itu di luar pulau nggak ada yang tahu lah. Jangan salah, itu sampai ada yang tahu, Ted. Oh ya?
Sumpah sampai katanya bokap lu naro baliho gede-gede di depan tokonya gini, gue udah aduh sampai ke Jakarta. Jadi sebelum trend hits orang biasa sewa billboard buat ucapin perasaan atau apa, lu udah duluan gitu loh. Udah duluan, bapak gue duluan. Bapak lu duluan dulu. Di tempat sendiri lagi. Itu kalau ngomongin singgung soal bapak lah gitu. Halo Aceh, moga-moga dengar lah ya. Lu masuk first team ya kan tahun pertama 2012 itu berarti lu timnya sama siapa-siapa ya waktu itu tahun 2012 maksudnya di Petrus yang berangkat ya? Sama lu pertama kali masuk first team siapa aja dari Petrus? Aleong sama Erwin. Oh iya berarti yang bareng sama Aleong ya, cuma Aleong kan kebetulan waktu itu nggak dapat ya yang ke dapat. Oh, dia tahun pertama nggak dapat. Oh iya. Nah, dia di atas gua 1 kan. Nah, dia kelas 2, gua kelas 1. Nah, kita berdua berangkat sama koko gua sama Erwin 24 besar. Oh, lu sempat main angkatannya Alyong ya? Iya. Dan Erwin. Wah, tuh luar biasa sih. Tuh kalau misalnya sekarang kalian semua ada main profesional, kalau masih main lagi satu tim kayaknya ngeri banget sih. Gitu. Nah, kita sering bahas jadi Ted kalau gua sama Asyau sama Alin gitu kan. Oh yang nggak tahu Asyau, Alin, nanti gua tag deh. Nanti kalian cari lah Instagram siapa tuh kawan-kawan mereka tuh. Oke. Gua kalau bahas misalnya kalau greatest team of all time Petrus tuh siapa gitu-gitu kan. Gua tuh selalu bilang itu seru. Timnya itu. Kalau menurut gua. Oke. Maksudnya senior gua respect lah sama mereka, Ega, AO gitu. Gua tahu mereka jago, William. Cuman kalau angkatan mereka dibandingin sama angkatan gua yakin tim gua menang sih. Angkatan yang tahun berapa? Yang 2012 ini. Itu opini gua. DBL 2012. 2012 ini. Ya kalau menurut gua juga iya, karena waktu itu Alyong itu sudah sangat wah loh. Iya. Juga hot issues-nya Pontianak loh gitu. Dan plus ada lu lagi Rising Star saat itu masih Rising Star. Kalau sekarang sih udah apa nih, Living Legend atau apa gua enggak tahu lah ya. Di saat itu sih Rising Star. Jadi menurut kami udah 2 orang. Alin masih main dengan waktu itu kan. Alin, Erwin, Kaye, Asyau. Itu mau ngomong gimana lagi kan? Ya kan ngeri banget itu semua. Wajar sih kalau lu bilang tuh greatest team Petrus sih, nggak heran sih. Gitu. Ya debatable, ya itu asik lah. Kalau ngomong kayak gini kan debatable kan asik emang. Cuma gue berani pegang kok tahun 2012. Oke. First team 2012, lanjut 2013 berangkat juga lagi ya? Berangkat. Itu dapat MVP yang di Ponti, terus MVP nasional. Oke. Oh, MVP nasional tahun 2013-nya ya. Berarti 2013 lu sudah jadi kaptennya nggak sih pas Petrus kemarin? Kaptennya ya. Lu berarti bawain adik-adik kelas dong. Iya. All Star juga kapten waktu itu. Luar biasa. Pas itulah lu sempat kepikir nggak doh? Nih tanya pendapat lu pribadi lah ya. Kita masih ngomongin dari zaman lu DBL. Lu udah DBL 2 tahun berturut-turut. Lu masuk terus, tembus terus, champion terus. Ada nggak di dalam pikiran lu? Nih buat yang lain juga kan? Karena kadang kan ada orang pengen nanya diri sendiri itu, kadang betul nggak ya? Ya apa yang udah keperbuat nih bagus nggak ya? Apa benefit nggak ya buat aku, atau sudah kayaknya aku bagus di sini nih gitu. Lu sempat kepikiran nggak waktu itu? Waktu kapan, SMA atau? Sudah SMA, sudah 2 kali berturut-turut champion DBL. Itu sih pasti udah ya. Kan karena gue 2 kali kepilih itu kan udah sempet timnas juga kan. Oke. Itu udah pasti udah tersirat lah di kepala gue kalau jadi I'm good at this, terus ini bisa dijadiin profesi gitu loh. Itu udah pasti. Cuman kalau yang awal-awal gue baru kepikiran tuh mungkin pas DBL. Karena gue jujur aja target gue tuh first team tahun pertama, cuman first team, nggak sampai ke All Star ya. Itu kalau lu pada tahu tuh gue waktu final kan lawan Rio tuh, lawan abang sendiri. Tapi tuh gue jujur aja ya, ini mungkin bakal terdengar selfish, gue tuh bukan tegang besok main final gitu loh. Gue tuh tegang besok tuh di koran ada pengumuman first team. Iya, gue jujur aja. Karena pengumuman dulu biasa. Gue pengen banget. Dan waktu itu Rio juga kan, dia juga pengen first team. Dia tahun lalu nominasi kan, tahun ini masa nggak kepilih gitu kan. Gue berdua kan sekamar sama dia, gue gak bisa tidur berdua. Bener-bener itu lucu ya, lu final lu hadapan berdua, lu di rumah satu rumah lagi gitu. Lu nggak pernah nanyain lu besok yang main siapa gitu, turunin apa gitu. Aduh. Nggak bisa tidur, terus gue kayak udah jam 4 nih, bayangin nggak bisa tidur.
kita keluar yuk cari koran di mana ya? Koran Pontianak Pos gini-gini. Pagi-pagi banget. Oke. Iya jam 4 pagi, bayangin sampai hujan gua masih ngetek motor gua naik bison cari ke kantornya kagak ada. Sampai akhirnya ke warung kopi ada korannya. Ada korannya pas dibuka anjir, kita berdua masuk. Jadi kayak udah gitu, udah. Main. Iya. Kalau main gua udah bilang ke dia lu pasti kalah. Gua udah bilang. Gua sih di rumah udah bilang lu pasti kalah. tapi dia enggak lah gini. Oke. Fun banget ya zaman-zaman DBL SMA tuh. Seru banget. Seru. Iya. Lepas dari DBL ya kan, lu juga waktu itu ya hot newsnya Pontianak lah, Rivaldo kan, siapa yang nggak kenal lagi kan. Habis itu lu langsung masuk jebol. Habis itu berarti timnas yang pergi berangkat Mongol ini ya U16 ya? U16 dulu malah. Ya kan? Enggak, justru tuh gua tuh umur 16. Oke. Gua masuknya ke U18 waktu itu. Oke. Itu tuh justru sebelum gua sesudah gua lupa sebelum apa sesudah ke Amerika ya? Kayak sebelum enggak. Karena lu masih sekolah. Masih sekolah. Kayaknya sesudah deh. Jadi tuh yang DBL nih yang ke Amerika. Oke. Nah, terus tuh tim All Star-nya 12 tuh ada beberapa nama yang dipanggil lah buat seleksi timnas. Oke. Nah, jujur gue waktu itu gak berharap apa-apa sih, karena kan U18, sedangkan gue baru 16. Dan ternyata pelatihnya cocok sama gue kepilih, nah itu baru, itu perasaannya wow banget sih jujur ya. Gila sih. Itu timnas itu luar biasa sih. Lu bola pertama yang masuk timnas sih waktu itu. Gila, gue lah sih bener-bener. Itu pas masih ada Pak Bun gak sih ya? Masih Itu luar biasa. Ya makanya selalu selamat kan. Tapi kalau tiap gua dapat achievement tuh dia pasti selalu bilang lu ingat ilmu padi. Udah pasti. Ya itu Bang, itu terus dari dulu sampai itu terus. Udah pasti. Dia mah seneng banget kalau gua ada apa-apa. Seneng. Gua tahu lah dia mah sayang banget sama gua. Bahkan teman-teman gua yang Petrus juga tahu pasti. Bahkan pada bilang gua anak emas gitu kan. Ya pasti, sudah pasti. Gitu. Kalau ada yang teman-teman nggak tahu, Coach Bun, mungkin kan ada yang dengar nih nggak ngikuti basket juga, cuma ngikuti Rivaldonya kan. Coach Bun tuh ya pelatihnya di SMA Petrus dulu tuh. Itu ya mau dibilang legend udah bukan legend lah, udah lebih lah gitu loh. Yang punya basketnya Petrus ya dia lah. Gitu. Ya kan, banyak kisah banget dia, banyak juga yang bukan orang basket juga terinspirasi sama beliau gitu dulu ya kan. Bantu-bantu Ricky misalnya, ya kan lu kenal juga adik kelas, bantu terus segala macam aktif. Gua juga waktu itu beruntung bisa bantu juga. Sebenarnya nggak ada hubungannya aku sama dia juga sih, cuma karena nggak tahu lah kenapa lah, mungkin dia pandai lah ya menarik hati orang. Ayo Ted bantu. Iya. Ngomong tahu gitu Teddy bisa bantu nih, ada skill nih. Bisa nih dimanfaatin nih bantu. Ya gua udah ngerti gitu. Disogok sama baju DBL Petrus kali. Nah, ini. Wah, gitu kan. Apa nih? Anak SMA ya. Nah, baju SMA kan. Kita kan bukan tim, kita panitia kan. Dikasih baju ini dengan kaos. Oh iya Pak, ya Pak. Emang pintar emang caranya ya. Taktik bisnisnya bagus. Iya, bagus. Oke. Habis timnas ya kan ke Mongol. Kalau misalnya kronologinya lepas itu baru lu masuk yang 3x3 bukan? Iya, jadi waktu SMA kelas 2, nah itu gue udah mulai tuh banyak ini 3x3 banyak banget sih. Cuma gue pengen tanya dong, cerita awal lu pernah bisa kerekrut ikut 3x3 itu gimana ceritanya? Ini dia nih yang sering gue omongin ke apa ya, kalau misalnya gue diundang interview gini-gini kan, kenapa Rivaldo gitu orang Pontianak tuh bisa ke sorot gitu. Ya jawabannya sama pasti. Jadi kalau lu di Indo nih, lu tuh misalnya pemain muda, lu bukan dari kota gede, ya pasti kan kesempatan lu untuk men-showcase skill lu kan dikit. Ya. Nah, kalau orang Jawa kan pasti ada pertandingan ini, gampang dilihat kan. Banget. Nah, kalau kita tuh kesempatan dikit. Kesempatan kita ya salah satunya DBL All Star. Yes. DBL Camp maksud gua, DBL Camp Kejurnas yang bisa dibilang kalau Kalimantan tuh jarang banget ikut karena nggak ada dana kan. Nah, gua bisa dibilang gua beruntung dan gua diberkati sama Tuhan kan. Yes. Maksudnya gua dari DBL kepilih nih, udah mulai kesorot kan. Terus ini lumayan nih, ajakin coba seleksi timnas dan kepilih lagi. Oke. Nah, jadi ya waktu itu umur 16 tuh cuman gua sama Vincent. Di tim Vincent Kosasi. Nah, di U18 itu cuman gua sama dia. Nah, jadi waktu 3x3 itu
kan ada batas umurnya U18 ya kalau nggak salah. Nah, gua sama Vincent sama beberapa nama lain pemain-pemain Jawa lain dipanggil seleksi. Oke. Itulah kenapa lu bisa masuk sana ya. Ya, dan kalau yang ke depannya ya itu gimana lu maintain performa lu lah. Maksudnya lu kalau tanding, kalau lu pelatihnya merasa lu perform ya pasti dipanggil terus. Yes. Berarti lu kan angkatan pertama kali lu main 3x3 lu kan setim sama Bang Rama, ya enggak sih? Itu justru nggak pertama. Itu nggak maksudnya pertama, ya? kalau pertama kan gue masih kecil, Ted masih 16 apa 17. Sebelum gue main sama Rama tuh gue udah main 10 turnamen internasional kali. Banyak banget. Tapi tak terekspos? Atau aku aja yang mungkin yang ikutin? Kurang lah dulu kan masih. Ya dulu emang medsos basket belum ya, luar biasa ini. Kurang. Banyak sampai Oh ya? Olimpiade untuk youth gue main. Ya, kalau youth aku tahu. Itu 2 kali, bahkan Asia sekali, dunia sekali. Ya, itu luar biasa tuh. Terus ada main di Thailand, terus main World Cup di Jakarta. Oke. Banyak lah, terus banyak banget. Luar biasa. Kalau track banyak banget. Ya, kalau misalnya ditanya sama yang lain nih, kan pasti banyak lah ya, Do ya. Adik-adik kelas, apalagi adik angkatanmu yang di Petrus lah, paling dekat di Pontianak lah. Ya kan? Kalbar. Semua kan pengen tanya, gimana sih kayak Rivaldo, kan pasti banyak banget yang nanya gitu. Ya kan? Ini entah apakah Rivaldo punya orang dalam kah, entah Rivaldo yang kesohor kah, ganteng kah, ya kan, orang yang berduit kah, kan pasti kayak gitu dong. Mereka ngomongnya karena nggak tahu kan, Do kan. Cuma kan kami yang tahu, kita tahu kok Rivaldo pas dulu awal masuk kayak mana, terus meningkat sampai sekarang kayak mana, kita kan tahu juga. Gitu. Cuma ya perlulah kita kasih tahu mereka ya caranya ya itu tunjukkan gitu kan. Tunjukkan, makanya latihan yang keras gitu. Ya buktinya banyak kok sekarang udah kesorot. Xiaoti misalnya yang kemarin kan, kita nggak nyangka juga, walaupun sebenarnya kita tahu dia jago emang dari dulu. Akyong ya kan, Akyong luar biasa loh bisa kesorot sampai begitu kan. Masih banyak lagi orang Pontianak yang jago-jago. Yang cuma di jago sebenarnya, orang Ponti itu basketnya bagus. Cuman kalau dulu kan nggak ada jenjang karir ya, maksudnya kalau habis SMA, apalagi yang sorry itu saya yang kurang finansialnya kurang, mau kuliah di keluar juga susah. Nah, tapi kalau sekarang ada beasiswa, ya itulah yang dikejar. Iya, makanya lu kalau orang-orang yang nonton ini, anak-anak nonton ini ya latihan yang keras lah. Betul-betul dulu tuh latihan Pak Bun tuh Selasa, Kamis, Sabtu, Ted. Gua Senin, Rabu, Jumat tuh ke sekolah latihan. Gua berani sumpah. Maksudnya ke teman gua yang lain nih, teman angkatan gua kagak ada yang datang. Gua doang. Dibilang ngapain gitu kan udah jadwal. Iya, ke lapangan. Terus kalau misalnya gue balik dari timnas, nah baru tuh teman-teman banyak, Do kalau misalnya lu latihan Senin, Rabu, Jumat, gue ikut ya, gini. Gue bilang iya. Tapi pas gue pulang, gue latihan sendiri, agak ada juga yang nongol. Ini kalau dia orang yang gue bilang ini nonton, dia tahu tuh dua dia tuh. Siapa tuh nanti tuh, coba komen tuh. Alin. Mana Alin? Kalau aku timnas, Ted paling nanti balik latihan gitu. Nol. Aduh, oke. Kalau lu bisa napak background gua, masih ingat lah tuh game yang ini. Ini lawan Indonesia lawan Uruguay. Masih ingat lah lu nih, yang momen kayak ini lu masih ingat enggak sih? Membekas enggak sih? Membekas. Karena yang ini aku nonton, ikutin, ini yang paling membekas menurut aku nih. Lu loh, orang Indonesia loh, lu bisa keluarkan kayak gitu untuk orang luar loh. Ya kan? Apa yang lu pikirin waktu itu pas main game ini? Terutama game ini lah. Kalau apa ya? Gua tuh kalau track street jujur gua pede banget karena gua ini game gua tahu pemain kayak gua itu cocoknya di track street. Gua jujur aja. Ini gua udah pensiun deh. Pemain kayak gua tuh cocoknya main di track street. Gua punya size, gua bisa dribble. Shooting gua not bad. Ya, this is my game lah. Gue tahu itu. Oke. Apalagi kalau misalnya kayak pemain di video ini kan dia bisa dibilang gede. Yeah. Nah, jadi ya sebenarnya gue kalau lihat orang gede tuh antara gue blow by atau gue godekin, gue yakin dia masih mundur. Nah, makanya gue ini mundur dan jauh sekali mundur. Ya. Cuma ya itulah gue juga pengen sebenarnya ngomong gitu. Cuma lu sendiri yang ngomong. Pas gue nonton lu main Liga Profesional Indonesia 55 dibanding 33, gue merasa kalau lu main 33 lu kayak unleash the beast gitu loh. Kayak ngerti. Kalau main 3x3 itu kayak gimana ya? Kan finesse-nya beda. Benar. Emang itu benar.
Dan itu gua nggak menjadikan ini alasan deh. Yeah. Cuman kalau profesional itu Ted udah bukan kayak apa ya? Kayak SMA lu bisa seenaknya. Profesional tuh lu bener-bener harus ngejalanin game plan-nya pelatih. Iya, iya. Dan gua salahnya gua di awal, ini mumpung gua udah pensiun juga gua omongin. Jadi salahnya gua di awal, nggak masalah lah. Salahnya gua di awal tuh gua mainnya terlalu individual. Jadi karena gua mau nunjukin ke pelatih kan, kalau gua tuh bisa gini-gini, ya bisa dibilang gua maruk dan nggak ikutin game plan. Ya itu di mata pelatih udah suatu hal yang nggak baik dong. Ini profesional dan akhirnya kan gue sempet bukan dihukum sih, maksudnya sempet dia nggak percaya sama gue. Terus gue nggak main kan, gue nggak main berapa game sampai akhirnya gue latihan, gue tunjukin ke dia gini-gini, gue ikutin apa yang dia mau dan akhirnya gue main. Oke. Itulah bedanya yang kalau misalnya udah profesional sama yang lain lah gitu. Maksudnya kalau profesional kita harus stick to the game plan lah. Iya, benar. Makanya kalau mau mulailah dari tim terkecil gitu, sekolahan gitu kan. Iya. Oke. Jadi lu masih ingat lah, memorable lah ya pas 3x3 ini. Menurut aku sih luar biasa juga sih pas lu bisa ikut 3x3 silver kan waktu ini kan? Enggak lah. Oh, yang ini enggak ya? SEA Games gua baru silver. SEA Games ya, baru silver ya. Ini Piala Dunia, Bro. Oh, ini Piala Dunia ya? Oh ya, Uruguay. Ini tapi kalah, Ted. Ini kalau misalnya menang lolos 8 besar. Sayang banget. Yang ini ya? Yang lawan Uruguay ini ya? Iya. Cuma yang terakhir kalau misalnya kita ngomong 3x3, gue ada nonton yang kemarin gue ulangi, yang nonton pas lawan Jepang tuh. Aku nggak tahu itu yang kompetisi apa waktu itu, cuma Jepang tangguh juga ya pas lu lawan waktu itu ya. Itu tuh Piala Dunia juga, Ted. Cuman tuh apa ya? Itu kalau yang itu persiapannya kurang banget. Itu nggak bisa bohong lah kalau tanding persiapannya cuma seminggu 2 minggu tuh susah. Kita nggak in shape juga kan. Terus maksudnya gue itu level Piala Dunia loh. Yes. Nah, tapi kalau misalnya kayak SEA Games tuh persiapannya sampai 4 bulan 5 bulan, lu bisa lihat dari badan pemainnya, lu udah lihat kelihatan. Iya, betul. Udah semuanya in shape, napasnya panjang, akurasinya bagus ya. Persiapan nggak bisa bohong lah. Oke, betul, persiapan pasti nggak bisa bohong. Apalagi Rivaldo ya, semasa dia kuliah, gue masih ingat dia kuliah, berarti lu kuliah tahun 2014 bukan sih? Benar. Ya kan? Itu kita semua yang kawan-kawan Rivaldo lah yang follow Instagramnya ya, apalagi pas dia masih di UPH, masih ikut tim 5 sana, lu paling rajin bangun pagi loh, Doh. Ya kan? Gue nggak tahu itu dipaksa atau gimana sama ngikutin ya, bukan sebenarnya ya dipaksa, nggak dipaksa, tapi terpaksa sih. Iya, karena harus ikutin latihannya kan jam 5, latihannya jam 5 pagi loh. Kalau lu mau jujur, itu pasti menginspirasi banyak orang gitu. Everyone want to be like Rivaldo gitu. Bangun pagi, latihan kayak gini. Itu berapa lama ya lu kayak gitu ya? 4 tahun lah. Luar biasa. Makanya kalau sekarang gue mikir sih, gue juga pikir gila juga nih temen-temen gue anak-anak UPH bisa bangun jam 4, latihan jam 5, habis itu kelas, sorenya nge-gym. Wah, luar gila. Biasa. Emang rutinitasnya sudah terstruktur lah ya waktu itu. Iya. Tinggal ikuti aja sebenarnya. Tapi kalau boleh cerita, gue kan yakin pasti yang ikut basket UPH kan sebenarnya ramai juga. Nih agak sedikit banyak ya. Ada nggak yang udah ikut latihan habis itu mundur? Ada nggak? Jadi tuh gimana ya, Ted? Kalau UPH ini bisa dibilang kalau Eagles ya, eksklusif banget timnya. Oke. Nggak bisa semua orang masuk. Mungkin kalau lu Petrus kan mungkin ada. Kan bisa tuh ramai tuh kalau Petrus kita kan. Kan ada gini-gini kan. Nah, kalau UPH tuh bener-bener 12 nih, bisa dibilang 8 tuh beasiswa. Oke. Terus yang bahkan nggak setiap tahun ada open recruitment. Maksudnya yang kayak rame-rame di Petrus itu yang tadi kita cerita. Bahkan kalau ada pun bisa jadi nggak ada satupun yang masuk. Gitu. Karena dia udah cari sendiri gitu ya. Iya, udah cari sendiri dan emang skillnya, gue bukannya sombong ya. Belum lah untuk level UPH Eagles. Oke. Itu tuh kalau misalnya teman-teman ada yang pengen masuk UPH, udah tahu tuh kalian. Rajin-rajin lah latihan sampai bisa di scouting gitu, atau enggak tembus lah beasiswanya UPH itu. Karena kita tahu itu powerhouse banget tuh UPH. Ya kembali lagi sistemnya betul ya kan. Iya. Segala macam ya. Ada yang perlu gimana ya? Ada yang perlu dikorbankan lah untuk masuk ke sana lah kalau kalian banyak, betul mau basket. Bukan ada, banyak. Oke. 3x3 ya kan, Rivaldo juga udah ngomong
confidence level beda untuk main di saat DX3. Menurut aku juga dia kayak binatang buas yang sangat luar biasa kalau misalnya udah main di 3x3. Habis itu dia masuk ke liga profesional, ya kan, langsung masuk Satria. Itu heboh banget loh, Do, ya kan. Apalagi kita yang kenal lu, terus kita dapat insider bisik-bisik dari sana, Rivaldo masuk. Itu kayak karena gue tahu ya itu salah satu mimpinya Pak Bun juga, ada anak didiknya bisa main profesional, dan lu yang achieve pertama kali, dan lu yang jebolin pertama kali prestasi itu heboh banget. Wah, akhirnya kita ada orang Pontianak, orang Kalbar yang bisa main liga profesional gitu. Tuh gimana tuh saat itu, lu masih ingat nggak? Ingatlah pasti. Ya itu salah satu alasan gue kenapa gue mau. Kan gue sempat vakum setahun kan sebenarnya basket. Udah mau mikir mau main apa enggak ya. Karena ya dulu ada sistem liga lah. Gue nggak bisa masuk ke Satria Muda. Jadi tapi ternyata ada kesempatan kan Satria Muda kontak. Terus jujur sempat mikir mau apa enggak gitu lah. Gue udah setahun vakum gitu. Balikin kondisi juga pasti nggak mudah. Tapi ya gue ingat lagi sama Pak Bun lah. Maksudnya kalau bukan gua udah diberkatin nih, gue diberkatin Tuhan dengan segala keadaan dan talenta gua. Kalau gua nggak melakukannya, gua merasa ya gua took my talent for granted sih. Kalau gua nggak ini. Oke. Dan akhirnya lu terima ya, karena foto lu sama Bapak Erick Thohir tuh kesebar kemana-mana tuh di lingkungan kita tuh. Wah, ini udah teken nih, udah jadi nih. Mana nih merchandise Rivaldo, beli. Oke. Kayak apa yang lu bisa jelaskan buat mereka yang lagi denger nih secara singkat, ya kan? Lu udah main daerah, lu main 3x3, lu main, ya kan? Kalau klub-klub yang di daerah pun aku yakin pasti di luar kepala lu pasti sudah pengalaman juga. Akhirnya lu sampai ke liga profesional tertinggi di Indonesia ini loh, Do. Apa yang berbeda yang bisa lu sampaikan ke mereka gitu? Kan lu tau lah kayak omongan trash talk orang-orang main basket kalau misalnya ngumpul di daerah gitu kan. Ini kayak itu masuk gini, paling cuma kayak gini kemampuannya kayak gitu loh. Sedangkan kan kita tahu tuh beda banget gitu. Ya mungkin gue juga salah satu orang yang bisa dibilang memandang basket profesional sebelah mata lah. Maksud gue nggak semudah yang orang nonton. Itu yang pertama, kalian semua harus tahu, nggak semudah yang kalian nonton. Terus ya yang gue bilang lagi, semua punya tugas masing-masing. Lu kalau punya kapasitas untuk melakukan tugas di luar tugas lu boleh, tapi kalau misalnya nggak berhasil, siap-siap diganti. Nah itu kalau tim profesional tuh biasanya begitu. Terus tuh dari fisik, mental, spiritual lu itu sangat-sangat drain sih kalau menurut gua menjadi pemain basket profesional. Karena pressure-nya gede kan, dan gua bermain buat Satria Muda gitu loh. Targetnya juara, always, setiap tahun pasti juara. Nggak mungkin lebih dari itu. Dan banyak sih Ted yang gue pelajari dari senior juga. Makanya gue salut sama senior gue yang main sampai belasan tahun, 10 tahun. Wah, gue salut sih. Maksudnya dedikasi mereka gede banget. Oke. Lu udah ngomongin soal senior lu bisa main sama Arki lo, Do, itu kayak bintang sejuta umat di Indonesia setelah Mario Wisang, ya kan? How does it feel gitu loh? Kayak apa rasanya gitu? Ya dream came true lah. Dari kecil tahu lah nonton Arki. Maksudnya kalau buat gua personally dia GOAT-nya Indonesia. Itu menurut gua. Dan akhirnya gua bisa tahun pertama gua ngelawan dia. Tahun kedua gua main bareng dia, ya gua bersyukur lah gua bisa bermain. Dalam karir gua sempat main dan juara bareng bersama Arki gitu loh. Dan gue satu posisi sama dia kan. Gue banyak belajar dari dia banyak encourage gue juga. Dan ya great experience lah. Luar biasa memang. Makanya orang bilang kenapa Rivaldo sebagai sosok yang ya gimana enggak jadi hot isunya Kalimantan Barat, gue bilang gitu. Dari yang awal dia main di lapangan Podomoro, sekarang dia mainnya di lapangan Satria Muda. Gimana enggak gitu kan. Mainnya tuh sama yang idola-idola sering kita nonton di televisi gitu. Cuma ya
ya pastilah. Gua sebagai fans ya, gua sebagai fans basket, gua juga ikuti lu, gua pasti kayak Valdo, aduh nggak lanjut lagi nih gitu main basket, pasti sayang banget gitu. Cuma ya karena kondisi segala macam dan dia juga ada ambisi lain, ya nggak masalah gitu. We love to seeing you in game gitu loh. Gue ngerti. Kita senang. Oke. Itu aku rasa itulah yang kita bisa ngobrolin seputar dia dari SMA, masa lalunya, masa kecil sampai sekarang, akhirnya retired dari Satria Muda. Jadi sekarang gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah gue saring kemarin. Jadi kan kemarin gue udah bilang gue bakal ketemu Rivaldo nih besok nih, kalian mau nanyain apa gitu. Ini banyak yang nanya ya doh, ada yang bisa kusebutkan namanya, ada yang nggak mau gitu. Yang nggak mau tuh rata-rata perempuan semua ya, jadi mungkin pertanyaannya agak lucu-lucu juga gitu ya. Cuma kita coba tanya satu-satu lah. Ini ada nih, mungkin lu kenal nih, ini dari kakak kelas kita dulu, ada di Petrus juga dia, yang dia tanya momen apa yang menjadi titik lu suka main basket, ya kan? Ini mungkin menurut dia, lu kan ikut-ikut tanding side job terus berubah jadi oke, aku mau maju sebagai atlet profesional di basket. Ini pertanyaan dia ya, gua bisa menjawabkan ada nih gitu. Menurut lu gimana? Berarti kan dalam pikiran dia, ya menurut dia basket bukan suatu profesi yang bisa dijadikan utama ya, mungkin karena tak pernah merasakan juga kan. Kalau dari lu yang udah merasakan gimana tuh? Tadi pertanyaannya katanya momen apa kan? Momen apa yang menjadi titik lu suka main basket, ikut-ikut tanding, side job berubah menjadi oke, aku mau maju sebagai atlet profesional di basket? Ya sebenarnya dari kecil udah main basket iseng-iseng doang. Benar, pasti ada satu momen di mana gue berpikir kalau gue suka basket nih. Oke. Ada beberapa alasan sih. Mungkin yang pertama, gue orangnya suka banget namanya bersaing. Oke. Ini kalau di basket kan lu bisa adu pinter-pinteran, adu kuat-kuatan. Nah itu gue suka banget. Nagih kalau menurut gue. Terus salah satu momen juga waktu gue kelas 2 yang gue tadi cerita O2SN itu, di mana gue dari basket gue bisa mewakili daerah gue gitu, Kalimantan Barat. Kalau menurut gue itu suatu privilege gitu, lu bisa wakilin suatu daerah lu gitu main basket. Nah dari situ gue berpikir kan, mau lagi gue bukan daerah tapi pengen timnas. Oke. Nah itu udah mulai serius banget malah. Di saat itulah titiknya itulah ya. Oke. Dia ada yang nanyain juga nih, ya lompat-lompat ya pertanyaan, nggak apa-apa ya Do ya. Terus ini kayaknya yang soal terbaru nih, habis duit berapa kok operasinya? 150 juta. Disebut tuh, dengar tuh, 150 juta. Satu kaki. Jadi kan ada 2 kaki. Ada 2 kaki, tapi kan satu dulu. Nah ini dia Ted, salah satu keputusan gua masuk ke SM sangat benar. Oke. Karena bayangin gua udah nggak kontrak sama SM, udah nggak ada apa-apa lagi, cuman mereka komit mau benerin kaki gua dua-duanya, yang tidak murah. Gua sempat nonton kemarin ya, shout out to SM juga, thank you banget. Gua ada nonton rekaman yang kemarin dan gua perhatiin ya, Korogun ya, kayaknya masih pengen lu balik sih. Ya, karena pas ngomong yang ada di ruangan atas interview pribadi, terus yang ada di bawah lagi rame-rame, gue nengok cara ngomongnya, ya kalau lu mau balik kontak-kontak lah. Iya, emang dari sisi dari SMS sih masih pengen gue main, karena emang kontrak gue habis, cuman mereka masih pengen gue main. Cuma tapi, sorry gue potong do. Setelah operasi ini selesai, setelah ikut rehab lah atau segala macamnya lah, is it possible for you to play again? Gua nggak berani bilang enggak ya, karena gue udah sering jilat diri gue sendiri. Cuma kalau nanya gue sekarang, enggak, udah pasti enggak. Oke. Berarti secara badan tidak memungkinkan. Secara apa? Secara kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Bukan karena kondisi fisik. Kalau kondisi fisik, Pak, ini gue setengah tahun juga bisa main lagi. Oh gitu ya? Iya. Oke. Tapi emang udah banyak pertimbangan lah. Banyak pertimbangan. Oke. Itu buat yang pengen tahu. Karena itu juga yang pertanyaan selanjutnya. Dan apakah nanti akan kembali lagi kalau cederanya udah pulih? Beres. Ya. Ini ada tanya nih, gue nggak tahu nih. Kayaknya tadi udah dibahas sih. Apa yang dirasakan bisa sampai bermain di IBL? Ya dirasakan pasti ya senang, bangga.
Cuman kalau masuk ke IBL kalau nggak juara juga buat apa kan? Ya lebih Komplit lah, lu komplit lah. Nah. Menurut kami juga ngomong gitu semua kok. Kami ada grup-grupnya sendiri. Udah lah, Rivaldo udah cukup lah. Domestik dapat, daerah dapat, DBL dapat, ya kan? Internasional dapat, medali gimana ada lagi medali kan? Ya kan? Habis terakhir dia domestik liga profesional tertinggi dapat. Ayo udahlah. Mau apa lagi? Lebih enak juara lah daripada cuman masuk ke IBL. Kalau masuk ke IBL ya kalau gua rasa kesempatan lebih besar daripada lu juara. Juara susah, gua nggak bohong, susah banget. Bahkan untuk tim segede SM susah. Oke, itu jelas lah buat mereka jadi ada bayangan lebih. Baik, oke. Ini masih lanjut biar enak. Lanjut pertanyaan yang mirip dulu. Cedera terparah yang pernah terjadi selama lu main basket? Ini 2. Yang ini 2 ya. Kaki 2, ligamen gua PCL kan. Putus dua-duanya. Kemarin gua final kan nggak ada PCL, Bro. Aduh, itulah. Sebelum main minum painkiller 2. Berapa gram punya itu? Wah, udah nggak tahu dah, pokoknya telan. Sampai dokternya gua aja sampai lu serius pemain katanya. Terus habis selesai lu main, efek painkillernya hilang, bengkak. Wah, sakit udah. Bengkak, sakit. Gila, tapi nggak apa-apa lah. Nggak buah manis kan, buat champion. Ya, juara. Oke. Disupport orang tua nggak? Ini yang nanya gue kenal nih. Karena dia pengen main basket tapi nggak disupport orang tua dia. Kalau disupport untuk hobi sih pasti disupport. Karena kan itu hal yang positif ya. Okay. Cuman kalau untuk jadikan profesi ya enggak. Oh ya? Ya, karena ya kita dari Pontianak, maksudnya kalau kacamata orang tua kita ya pastilah. Ya. Atlet itu bukan profesi yang menjanjikan. Orang tua lu larang, udah jangan main basket, stop. Ya pernah ya pas habis kuliah. Habis kuliah kayak, kamu yakin mau main? Tapi nggak ngomong gitu lah, ngomongnya kamu yakin mau jadi profesi. Buat apa gitu-gitu kan. Cuman ya balik lagi gimana lu ngeyakinin orang tua lu kalau orang tua lu nggak setuju kan. Yeah. Kalau lu tunjukin bener-bener kalau lu latihan keras, lu bener-bener mau hal itu. Terus dari basket tuh bisa dapat beasiswa atau apa. Gue yakin orang tua mah pasti setuju. Yeah. Ya tapi kalau lu cuma setengah-setengah mau ini tapi mau kerennya doang ya nggak bakal setuju. Harus ada hasilnya lah. Iyalah, pasti. Iya. Gitu. Oke. Nice. Ini sebelum pertanyaan, ada pertanyaan dari aku juga. Ini pertanyaan dari ciwi-ciwi ini. Nah, aku nggak tahu lah ya. Makanan favorit Rivaldo? Ada yang nanya nih, serius nih, sumpah. Ada yang nanya. Gue masukin sengaja buat lucu-lucu ya. Makanan favorit dari Rivaldo apa? Ayo. Kalau spesifik sih mungkin susah ya. Kayak dia denger nih besok dikirim nih, doh. Boleh. Yang jelas, yang pasti makanan Indo. Teman kalau spesifik mungkin kalau disuruh pilih ada nasi uduk kali ya. Lu udah punya cewek belum sih? Itu complicated lah. Ya masih bisa kirim lah. Kamu yang nanya nih, ya aku nggak sebutin nama, dia minta, nggak sebutin nama. Kirim lah, gitu loh. Kirim lah. Oke, yang nanya lagi berikutnya. Ya dari pertanyaannya pasti cewek. Arti dari tato di badan. Lu kayaknya tato ada 2 biji gue lihat. Lebih malah. Yang kelihatan deh. Gue kasih 1 aja dah. Ini kan tau lah semua Olimpik kan. Oke. Gue pernah main di Youth Olympic Games dan itu salah satu, kalau bisa dipilih 3 pengalaman gue paling memorable di hidup gue, itu salah satunya. Maksudnya lu bisa connect sama orang-orang seluruh dunia terus sport kan. Kalau buat gue itu, gue merasakan sendirilah Olympic spirit. Nah itulah. Kalau yang lain untuk konsumsi pribadi aja. Baik. Terima kasih udah jelasin seperti itu. Oke, biar tahu mereka kan. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari aku sebenarnya. Kita udah tahu nih, ya kan, histori perjalanan basketmu, ya kan, seorang Rivaldo lah. Gitu. Bahkan kalau cari di googling, sekarang udah muncul satu nama, ketik Rivaldo ya udah langsung auto korek ya, Rivaldo Tandra Pangestio. Sepanjang perjalanan karirmu, mentor basketmu tuh siapa aja, dan yang memorable buat Muni yang sampai lu pegang gitu kan, dan lu mau ceritain ke orang-orang tuh siapa-siapa aja gitu loh. Ada banyak pasti. Yang pasti pelatih gua kan, dari pelatih gua kecil ada Pak Kuat, Pak Ahuy, terus pelatih SMA gua ya pasti kan Pak Bun, Yaoi, Venom. SMA juga Mr. Matt.
Terus terus ya pelatih profesional gue si Milos. Maksudnya kalau gue jelasin satu-satu sih pasti panjang. Pasti panjang. Nah, gue mungkin gue bilang deh, maksudnya dari gue, kalau si Pahwat tuh yang paling gue inget tuh, jadi dia kan nggak dibayar ya, jadi pelatih ya. Oke. Dibilang tuh kalau pelatih di Ponti tuh paling gila lah, Iya. kagak dibayar tapi mau ngelatih. Nah, yang selalu gue inget dari dia itu, dia tuh selalu bilang, dia suka quotes-nya si John F. Kennedy itu. Jangan tanya apa yang negara udah berikan ke kamu, tapi tanya apa yang udah kamu berikan buat negara. Dia tuh pernah bilang gitu waktu gua kecil ya, tapi itu nyangkut kayak, anjir, bener juga, kenapa gua nanya apa yang udah gua dapat, bukan apa yang udah gua kasih. Yes. Nah, itu juga yang kenapa gua kalau main buat Kalbar, biarpun gua jujur gua ada tawaran untuk main buat provinsi lain gitu-gitu. Gua mau gitu loh. Walaupun bisa dibilang bocuan lah. Karena lu ya gue fair-fairan aja, sparring aja pakai mobil gue bukannya nggak ikhlas ya, gue cuma ngomong sparringnya pakai mobil gue, kadang tidur di kosan gue. Itu bukan salah pelatih ya, itu bukan salah pelatih, mereka juga berkorban banyak. Nah, cuman gue selalu inget lah kata-kata itu yang Kocek bilang ke gue, jadi gue fine. Toh hasilnya bagus, pertama kali Kalbar lolos PON kan dalam sejarah. Luar biasa. Nah, Gua sebenarnya asik sih yang lu ngomongin barusan, cuma itu banyak senggolnya jadi gua pura-pura nggak dengar. Oke, itu Aceh Huat. Nah, terus kalau SMA kan ada Pak Bun. Kalau Pak Bun ya pastilah ilmu padi itu. Semakin berisi harus semakin merunduk. Kuncinya lu kerja keras, kalau itu ditanamin lah, tahu sendiri latihan Petrus kayak gimana kan. Terus kalau si Coach Matt ya disiplin. Disiplin. Jadi itu kalau sama dia tuh banyak kasih nilai-nilai kita sebagai orang tuh harus kayak gimana. Bukan cuma as a basketball player, but as a person. Dan banyak banget yang gue dapat dari dia, bahkan di sekolah gue nggak dapet gitu lah. Terus kalau yang terakhir si Coach Milos, gue belajar tentang profesional sih. Dia tuh kalau di lapangan sama di luar lapangan tuh menempatkan dirinya sangat gue bilang bisa sangat hebat. Gitu loh. Jadi gue juga, ternyata jadi profesional tuh begini. You took nothing personal lah kalau maksudnya related to your work. Tapi kalau di luar ya fine-fine aja gitu loh. Dan itu yang mungkin masih anak-anak, bahkan atlet-atlet Indonesia yang masih jelek ya kalau menurut gue ya. Susah membedakan They took it personal. Maksudnya kalau lu di lapangan diomelin gini-gini, terus lu sekali di luar kayak ngeliat pelatihnya kayak bawa perasaan. Ini. Iya, padahal ya itu bukan kan kerjaan gitu loh. Di luar lapangan ya udah berbeda. Dan terus dari keempat pelatih itu, dan maaf kalau ada pelatih-pelatih yang gua nggak sebutin, ya pasti gue belajar karakter lah. Gimana gue jadi orang yang baik gitu loh. Karena gue berkarir basket lama, gue nggak mau diingat sebagai pemain basket yang jago gitu. Boleh, lu ingat gue gitu boleh. Cuman gue maunya orang kenal Rivaldo, seorang anak dari Ponti yang karakternya baik. Dan aku rasa itu berhasil kok. Dan aku rasa emang itu. Amin. Amin ya. Thanks to my coaches sama teman-teman yang udah bantu gue lah di perjalanan gue. Itu luar biasa banget tuh buat yang pengen tahu mentor-mentornya si Rivaldo siapa. Ada pertanyaan berikutnya lagi ya. Sorry kalau kepanjangan, cuma nih kita pengen banget Santai, Ted. Lawan terkuat lu, yang pernah lu hadapin selama lu lawan main basket. Terkuat apa dulu? Kita mulai dari SMA deh, paling gampang. Udah. Siapa lawan terkuat terberatmu pas masih zaman-zaman SMA? Kalau SMA, kalau di Ponti kayak nggak ada deh. Oh ya? Wow. Iya, soalnya kan kalau yang berat ya pasti sama Julius sama Aliong. Dan dia tim gua, teman setim gua. Oke. Berarti kalau misalnya disuruh bawa sama Aliong, berat ya, tough ya menurutmu gitu ya? Berat, iya. Cuman kalau mungkin gua kelas 1 ya masih ada lah beberapa nama, mungkin Pedro, Agus.
Ya cuma asik sih, Coba. ketemu Rivaldo lawan Aliong tuh. Kayak lu dulu pernah deh main sama dia di Liga Kalah, Internal. gua kalah. Ya kan? Liga internal. Iya, Combat kalah. ya. Iya. Nah, Ya, kalau mau dibilang yang paling ini ya pasti Aliong lah. Aliong. Makanya sengaja diadu sama Pabun kan. Yes. Biar gua bisa berkembang. Betul. Nah, karena Aliong juga luar biasa sih. Sih. Moga-moga dia mau ada sedain waktunya, adiknya udah ada, moga-moga abangnya juga. Tahu lah. Habis SMA berarti domestik dulu lah, zaman kuliah. Tuh, gue pikir dulu zaman kuliah. Siapa ya kalau sebut nama susah sih. Kan Ya, yang lu ingat deh, yang memorable deh. Ya bukan berarti dia yang paling terkuat, terberat, enggak. Ya, cuma maksudnya ya tough gitu loh. Kebanyakan tuh teman setim. Jadi kalau waktu di UPA tuh dulu si Papin. Oke. Nah, itu senior gue juga. Jadi kalau latihan sering ngadu sama dia kan. Dan dia kalau menurut gue kalau nggak ada injury bisa jadi one of the greats di basket Indo. Okay. Cuman ya sangat disayangkan lah. Itu kalau satu tim. Kalau di luar dari tim lo? Luar tim siapa ya? Mungkin anak-anak ITHB kali ya. Karena kan gue final kan lawan ITHB sekali, WU sekali, Ubaya sekali. Dan yang lawan ITHB yang paling ini sih, maksudnya skornya deket. Oke. Nah, mungkin si Jan lah, Jan Misail. Oke, berat ya, gitu ya. Oke, habis kuliah masih domestik dulu lah. Liga profesional berarti. Arki, kan gue pernah ngelawan dia. Ya sih, fair. Fair enough. Betul sih, gue nggak bisa ngomong nggak sih. Beratnya apa kalau lo Arkido? Walaupun kita tahu sih, cuma gue pengen dengar dari lu aja. Enggak, kalau lu lihat di TV, ini orang kan kayak ini orang menang kuat doang gitu loh. Iya. Cuma kalau lu udah main sama dia, enggak, dia tuh basketball IQ-nya tinggi banget. Tinggi ya. Benar-benar tinggi. Dia tahu kelemahan lu di mana. Mau waktu lu lagi offense atau lu lagi defense, dia tahu kelemahan lu di mana. Karena kalau misalnya kita nonton dari TV kan, kalau mau bilang lebih cepat, banyak yang lebih lincah gitu kan daripada Arki. Cuma kalau Arki udah bawa bola, udah ngedrive lah, udah set play lah, lewat aja gitu loh. Iya, ya karena dia tahu celah di mana. Kalau aku dibilang kuat banget. Tapi jangan salah, kuat banget juga. Bukan cuman itu kekuatan dia. Ball handling bagus, bahkan sekarang outside shooting-nya juga bagus, passing-nya bagus. Ya lengkap lah dia sebenarnya. Oke, itu kalau yang untuk domestik. Yang luar negeri deh, selama lu main di luar deh, internasional. Kalau luar negeri banyak banget, Ted. Kan waktu ada memorable nggak? Yang memorable, yang lu masih ingat namanya sampai sekarang? Oh banyak, waktu gua Piala Dunia kan ada berapa orang sekarang main NBA? Yes, iya sih. Sekarang apa sih itu baru masuk tuh Gabriel Deck masuk ke OKC. Terus ada siapa lagi kemarin? Tapi kalau yang gua paling ingat banyak. Itu Chouchi dulu waktu gua di Mongol kan dia main. Wang Celin juga main. Banyak lah kalau lu internasional mah. Kalau lu diminta tolong sama orang buat deskripsi apa sih yang membedakan negara kita sama negara luar dalam segi basketnya, menurut lu apa? Latihan sama-sama capek. Mungkin mindset basketnya ya. Oke. Terus mungkin kalau akurasi juga mereka lebih bagus. Dan itu udah pasti kalau akurasi kan didapetin dari latihan kan. Soal latihan. Gue nggak tahu. Tapi kalau mau dibilang Indonesia latihannya udah banyak dan capek, udah. Oke. Gue bilang sih udah. Cuman mungkin itu mereka waktu udah profesional baru latihan kayak begitu kan. Mungkin nggak dari kecil kayak begitu. Cuman kalau menurut gue, Ted, basket kita ini lagi di jalur yang benar. Yes. Dan jangan salah, timnas kita ini sangat berkembang. Betul. Timnas kita ngomong 10 tahun terakhir lah, itu kayak growth-nya tuh ngeng gitu lah. Ya. Dulu mana ada yang mau nonton di televisi nasional kalau ada main basket gitu loh. Paling orang yang suka basket aja. Terus puji Tuhan juga industri basket kan sekarang lagi bagus banget karena ada beberapa nama lah yang bikin klub. Yes. Ini baru hari ini kan si Gading Martin masuk ke West Bandit. Ya, gua juga ada lihat tadi, luar biasa. Makanya ya, bagus lah untuk industri basket Indonesia, sangat bagus. Ya, dari Pontianak kan kita juga kebetulan ada satu kan. Iya. Kalau misalnya
manajemen yang di Pontianak Bumi Borneo, tolong cepat umumkan rosternya. kita butuh tahu siapa gitu supaya kita bisa beli. Gue sih udah tahu. Ya nanti lalu bocorin ke gue ya. Oke, itulah ya kalau misalnya kita ngobrolin sekilas tentang lawan terkuatnya dari Rivaldo yang pernah dihadapinya gitu. Kalau misalnya gue tanya lu, teammate lu yang terakrab, terbaik, lu ngomongin siapa? Selama apa, kapan, terserah lu lah. Teammate yang terbaik menurut lu? Kalau yang paling dekat sih, ya udah pasti Patrick lah. Kalau yang paling dekat ya. Karena lu ngomongin itu kemana-mana sih. Nah, karena ya kita sama-sama di Eagles bareng, dan itu kan maksudnya udah zaman kuliah. Kalau udah zaman kuliah kan maksudnya nggak ada orang tua. Oke. Cuma nama teman, waktu banyak. Dan dia main PON kemarin luar biasa sih. Cuman kalau lu nanya dari kecil ya, Kenny. Oke nih ya. Kenny Buffon dari gua SD kelas 6 sampai sekarang. Sampai sekarang kerja bareng. Berarti udah berapa tahun? Ya? Atau udah di sana juga? Di sini dia di situ. situ Ya. Halo Ken. Gua pernah naik sepatu soalnya sama dia. Oke sih, itulah seputar kita ngobrol soal basket. Aku rasa cukup lah kita ngomongin soal basket. Nah sekarang nih Do, pertanyaan terakhir nih Do. Lu ambisi lu berikutnya apa nih? Oh banyak sih, nggak bisa gue ngomongin semua. Cuman kalau yang untuk sekarang ya pasti memberikan impact lah balik ke basket, itu udah pasti. Terus gue juga pengen bikin lapangan kerja yang lebih banyak. Karena kan kita tahu lah negara kita lagi begini. Dan gue rasa butuh lah orang-orang yang mau bikin lapangan kerja. Apa lagi ya? Banyak sih, Ted. Mau nikah. Luar biasa. Oh, nggak tahu ya gue apa atau enggak tuh ya. Ya pasti dong. Kita syukur dong. Senang dong kita dengar Rivaldo kayak gitu. Ya, sebentar dong. Dia barusan ngomong complicated lagi tadi. Apapun itu kita doakan yang terbaik Rivaldo. Doakan yang terbaik aja. Gitu. Oke. Nah sekarang kan gue nengok lu lagi kayaknya fokus di bisnis nih. Ya kan? Lu trying Acrio Water, lu rebranding itu kan. Lu coba bantu jelasin deh ke kita sebenarnya ini apaan sih gitu loh. Ini sebenarnya apa yang lu selling gitu. Sebenarnya yang kita jual sih lebih ke service ya. Maksudnya lu punya air di rumah. Mau air tanah, air asin, air pump. Itu tuh nggak semua tempat tuh dapat yang bagus. Betul. Jadi itu tergantung kondisi di masing-masing lokasi. Dan kalau menurut research gue ya, gue kan dari research juga sama kompetitor. Kalau kita nih bisa dibilang salah satu dari sedikit banget brand yang benar-benar membersihin air itu bukan cuma dari kasat mata. Karena air yang bersih itu bahkan kandungan di dalamnya itu masih nggak bagus. Misalnya kayak di rumah tuh banyak bercak-bercak putih, bikin keran-keran karatan. Nah, kita ini Acrio Water Filter ini berkomitmen lah kita sebagai tim bahwa kita itu mau memberikan servis yang terbaik dan lebih. Jadi bukan cuman airnya bersih, tapi benar-benar kandungan dalam air tersebut sesuai standar. Berarti lu bisa membersihkan air sampai untuk drinkable gitu, sampai bisa buat dikonsumsi. Oh ya? Bisa juga. Oh iya. Oh luar biasa ya mesin ini ya. Jadi lu sekarang wilayah coverage areamu di mana nih yang lagi lu? Jabodetabek, Ted. Jabodetabek ya. Jadi teman-teman yang dengerin yang wilayah Jabodetabek mau tanya-tanya siapa tahu air di rumah kotor gitu, kalian pengen minum langsung dari water. Coba aja kontak Rivaldo kan. Mungkin hitung-hitung murah kali gitu kan. Lumayan lah dapat kontak Rivaldo sekalian. Ya kan? Kalian nih juga pura-pura. Aku kemarin minta nomor HP-nya dia loh, padahal aku lupa, aku udah simpan udah lama loh. Udah lama, kurang ajar emang, udah dihapus kali itu ini. Aku terakhir ketemu dia tuh pas masih di S1, itu pun di mana waktu di Jakarta mana waktu itu. Tidak terakhir kali ketemu. Oke, di Rivaldo aku rasa cukup untuk kali ini pertemuan kita. Thank you banget udah mau sediain waktu. Buat teman-teman juga, gue yakin ini yang dengar pasti buat inspirasi mereka juga, ya kan? Karena gue kemarin sempat kan gue lama di Kapuas Hulu, ya, kabupaten paling pelosok di Kalimantan Barat sana, dekat perbatasan juga. Gue juga nggak menyangka sih, gue iseng-iseng gue ke lapangan sekolah
swasta main basket, dan gue lihat sendiri gitu loh, oh ini anak-anak bagus gitu main basketnya. Cuma ya gimana ya, kalau lu udah ngomong udah sampai pelosok daerah, siapa yang mau scouting sampai sini? Kan sayang banget gitu. Setidaknya bisa ke Pontianak udah luar biasa buat mereka. Makanya gue senang banget udah ada klub asli Pontianak, ya moga-moga bisa merata lah gitu. Iya, itu sebenarnya sempat kita omongin juga, Ted. Jadi kan gue ada kontak sama orang Bumi Borneo lah, gini-gini. Kan rencana mau bikin akademi. Oke. Wah, sounds good. Tapi kan pasti kan di Pontianak dulu kan. Ini baru rencana ya, mau bikin di Pontianak dulu. Dan kemarin udah sempat ngomong lah sama orang Bumi Borneo, bisa nggak mungkin berapa lama sekali tim Pontianak ini kalau nggak bawa beberapa orang IBL Bumi Borneo misalnya ke Kuburaya, Singkawang, Kapuas Hulu gitu. Kalau misalnya emang ada yang bagus ya ikut latihan, ikut kita gitu. Ya kemarin ide ini sih masih ditampung ya sama mereka ya. Gua rasa sih feedbacknya bakal positif, tapi kita lihat aja nanti. Moga-moga lah ya.